stunting. Kalau kita bicara soal stunting itu nanti Bapak Ibu akan dengar penjelasannya. Itu menyangkut kualitas sumber daya manusia. Ya, next lagi. Ya, kalau dalam Alkitab kita selalu mendengar dari kitab Kejadian terus sampai dengan perjanjian baru. Sebenarnya Tuhan berbicara kepada manusia itu. Tuhan menyatakan rencana keselamatannya di dalam dunia ini melalui manusia. Ya, Tuhan tidak turun langsung dari surga dengan kemuliaannya lalu selamatkan manusia, tapi Tuhan menyatakan rencana keselamatannya itu lewat satu garis keturunan generasi manusia. Ya, kalau kita ingat ceritanya mulai dari Kain dan Habel dipisahkan, Kain menjadi keturunan yang jahat, Habel diganti sama Set punya keturunan yang baik. Terus Ishak dan Yakub dan Esau dipisahkan, Esau jadi menggariskan keturunan yang jahat, Yakub menggariskan keturunan yang baik. Siapa lagi? Ismail dan Ishak, ya, Ismail jadi keturunan daging, Ishak menjadi keturunan orang merdeka. Ya, itu berlanjut. Kalau kita baca di kitab Injil Matius, buka kitab Injil Matius, kita akan lihat bahwa Tuhan itu memulai pekerjaannya melalui garis generasi. Ya, tidak ada ujuk-ujuk tiba-tiba Tuhan pilih seseorang tanpa Tuhan menyiapkan dia dari kakek buyutnya, nenek moyangnya. Ada satu garis keturunan yang sudah Tuhan buat. Contoh saja, kalau kita bilang Yesus itu anak Daud, Yesus itu tunggul Isai, itu Yesus mulai disebut sebagai apa? Pemegang kerajaan Daud yang akan datang dari kakek buyutnya, Daud dan Isai. Kalau kita lihat di cerita itu, Isai ya lahir dari siapa? Boas dan Rut. Rut itu orang kafir, Boas itu orang Israel, tapi yang kafir ini dikuduskan sama orang Israel dan dia melahirkan anak-anak perjanjian. Seterusnya. Kalau kita baca di kitab Matius ini dari silsilah Yesus, kita akan lihat ada perempuan-perempuan kafir yang diterima masuk ke dalam garis keturunan karena mereka dikuduskan dalam perkawinan dengan orang-orang Yahudi. Itu apa maksudnya? Jadi dari garis keturunan itu, dari pola hidup orang Yahudi, dari adat istiadat mereka, Tuhan sedang mempersiapkan generasi yang akan melahirkan Mesias. Dan kalau kita bicara soal generasi unggul kita di dunia ini adalah orang Yahudi, ras Yahudi. Ya, kalau dibandingkan dengan semua, kita ini penduduk populasi terbesar di dunia, nomor 5 mungkin dari beberapa negara besar, Cina, India, dan kita Indonesia. Tapi kualitas kita ya paling jauh di bawah. Ya, kita masih digolongkan negara-negara berkembang. Kenapa? Selain pendapatan kita yang masih sangat rendah, lalu nilai IQ kita yang masih sangat rendah, nah ya terus kemampuan kita untuk berjuang atau berdaya hidup untuk melakukan pekerjaan juga sangat rendah. Itu sebabnya kita di garis bawah. Nah, kalau orang Kristen, kalau gereja perhatikan dan memahami bagaimana kebenaran firman tentang bagaimana keluarga itu dibentuk lewat kehidupan tradisi dan apa yang ada dalam kultur Yahudi atau ya seperti itu, kita sebenarnya mewarisi sesuatu yang berharga. Yesus memulihkan tubuh kita. Jadi Yesus tuh punya jabatan dua ini yang sekarang kita kerjakan dan banyak orang kerjakan sebagai guru dan sebagai dokter medis. Itu saja, guru dan medis. Manusia tuh tidak butuh apa, dia butuh pendidikan, dia butuh kesehatan. Nah, sebagai medis ini semua yang Tuhan Yesus lakukan, memulihkan kembali manusia supaya manusia itu bisa maksimal dalam menjalankan kehidupannya. Saudara punya uang banyak hari ini, tapi kalau saudara sedang di IGD atau saudara sedang di rumah sakit, bed rest, uang itu tidak punya arti apa-apa. Ya, rumah bagus yang ada tehel dan semua tidak ada arti apa-apa. Ya, bahkan ada orang yang bilang, aduh saya mati sudah. Ya, jadi visi kita ini pada
limit tertentu, pada batas tertentu kita tidak bisa tahan sakitnya, solusinya kita bilang lebih baik saya mati. Jadi ada setiap orang punya limit menahan rasa sakit, ya. Nah Tuhan itu ya mau memulihkan kita supaya tubuh kita ini sehat maksimal, ya. Nah, itulah perkara yang Tuhan buat. Nah oke, sekarang kondisinya seperti apa? Lanjut. Nah kita diperhadapkan dengan yang namanya kualitas hidup, ya. Kualitas hidup itu tidak bisa kita ukur dari seorang anak. Kita harus ukur dari orang tuanya, bapak dan mamanya, ya. Ibaratnya begini, bapak itu bibit tanaman ini, mama itu ladangnya, tanahnya, tempat tumbuhnya. Kalau bibitnya bagus, kalau ladangnya bagus, tanaman yang dihasilkan bagus tidak? Bagus. Tapi kalau bibitnya sudah kropos-kropos, sudah kriuk-kriuk, sudah lalu tanahnya tidak gembur, tanahnya kering, tanahnya tidak bergizi, ditaruh, apa yang tumbuh? Tidak tumbuh maksimal, ya. Paling dia juga berbuah, paling dia seperti itu gambarannya. Coba next. Apa itu stunting? Ya, sekarang kita bicara stunting. Stunting itu mempengaruhi kualitas. Jadi nanti kalau kita bicara stunting, kita akan bicara soal ini siklus kehidupan. Ibunya, bapaknya, anaknya, remajanya, wanita gadisnya, kembali jadi ibu lagi, kembali ke anak lagi. Lanjut. Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis. Nah, jadi gangguan pertumbuhan, anak itu dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, kalau tumbuh itu berarti fisiknya. Kalau berkembang itu motoriknya, ya. Nah, gangguan pertumbuhan ini terjadi karena kekurangan gizi kronis. Apa itu gizi kronis? Gizi kronis itu gizi kekurangan yang dialami dengan jangka waktu yang cukup panjang. Dia dari anak gadis dia kurang gizi, anemia, kurus, mata ke dalam, pucat-pucat. Nah, waktu dia hamil tetap kurang gizi lagi, makan tidak sesuai, sembunyikan dia kehamilan, tetap begadang sampai tengah malam, coba-coba merokok, itu hamil tapi kurang gizi. Bayangkan, makanan untuk dia punya badan saja tidak cukup, apalagi untuk bayi. Jadi kronis itu masalah yang sudah panjang, dari dia remaja kurang gizi, hamil lagi kurang gizi, melahirkan kurang gizi. Otomatis anak ini potensinya stunting. Nanti ketika dia mulai beranjak dewasa, yang anak-anak lain sudah puber, sudah kelihatan jakunnya, sudah kelihatan kumis tipisnya. Anak stunting itu dia begitu saja, dia tidak bertambah-tambah, kelihatan imut saja. Padahal imut yang bermasalah. Kalau imut-imut yang bagus, bagus kan? Tapi ini imut yang bermasalah. Lalu apa? Memori belajarnya tidak ada. Jadi ke sekolah, pulang sekolah, diajar 10 kali, dikasih tahu 10 kali, 10 kali juga lupa. Ya. Di negara-negara Afrika dan negara-negara yang lain, anak-anak yang begitu tuh bisa di SD tuh sampai 15 tahun, bisa di SD sampai, karena memorinya, kalau Bapak Ibu punya HP, Bapak Ibu beli HP yang ada selalu dibilang ini memorinya berapa giga atau berapa, ya. Kualitas memori kita itu menunjukkan berapa banyak yang bisa kita simpan di otak atau kita bisa olah di otak, ya. Jadi kalau yang lupa, yang tidak bisa mengerti, susah hafal, susah kita berdialog, cek dulu deh Bu, memori di otak kecil ke besar. Lalu apa? Pertumbuhan gigi lambat, berat badan cenderung turun, ya. Usia 10-8 tahun, ya, tidak mudah bergaul atau lebih banyak diam. Jadi anaknya nanti cenderung memisahkan diri, ya, karena dia tidak mampu beradaptasi, berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Nah, pertumbuhan lambat, wajah tampak lebih muda dari usianya, ya. Dan anak ini kebanyakan mudah terserang penyakit infeksi. Jadi kalau anak stunting ini memang kelihatannya tidak terlalu bermasalah dalam hal kesehatan, karena lihat dia juga
aktivitas apa semua. Tapi sesungguhnya perkembangan psikologisnya dia itu terhambat. Nah, ini dampaknya stunting. Kalau dampak jangka pendek, ya 10, 5, 10 tahun, ya perkembangan otaknya, ya kecerdasannya berkurang, gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme. Anak-anak stunting kebanyakan gangguan pada sistem metabolismenya. Karena pembentukan sistem faal tubuhnya juga tidak sempurna pada saat dia dikandung, ya. Jadi tubuh kita ini memang bukan saja bentuk dan kelengkapannya, tapi bisa tidak berfungsi dengan sempurna. Ginjal kita, hati kita, pankreas kita, jantung kita, nah semua itu. Satu saja tidak sempurna, itu akan berdampak pada organ tubuh atau aktivitas kita. Kemampuan kognitif dan prestasi belajar menurun, kekebalan daya tubuh, meningkatkan resiko penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung. Jadi anak-anak stunting kalau 20 tahun itu dia akan cenderung tidak punya aktivitas. Jadi di rumah saja, lalu makan saja. Dia sudah tidak bikin yang lain. Makan, dengan demikian badannya itu tidak bertambah ke atas, tapi badannya iya. Jadi kalau dia sudah kegemukan, obesitas, kecenderungan penyakit pembuluh darahnya itu makin besar. Ya. Jadi penyakit pembuluh darah itu jantung, hipertensi, kolesterol. Nah, penyakit itu disebut killing silent. Jadi pembunuh yang senyap. Tiba-tiba aja kita dengar mati. Tiba-tiba kita tidak tahu mati. Nah, itu karena masalah dalam pembuluh darah, penyakit pembuluh darah itu. Nah, itu dan penyakit itu kalau mau diobati ongkosnya jauh lebih mahal. Ya, pasang ring, operasi jantung, ya segala macam itu ratusan juta. Nah, negara rugi kalau BPJS harus tanggung anak-anak yang sudah tidak punya tidak penghasilan apa-apa, tidak ada income, tapi begitu sakitnya pembiayaannya tinggi. Dibanding nanti kalau dia sudah lahir setelah 2 tahun baru kita mau kasih susu yang paling bagus, mau kasih makanan yang bagus, kasih suplemen yang bagus, itu tidak terlalu menambah. Jadi otak ini, ya sel-sel otak kita tuh, neuron-neuron dalam otak kita itu bertumbuh sempurna dari bayi umur 0 tahun masih di dalam kandungan sampai umur 2 tahun. Ya, 80% sel jaringan-jaringan otak anak itu bertumbuh maksimal sampai 80% pada umur 2 tahun. Ya. Jadi di umur 2 tahun ini kalau Bapak Ibu tidak kasih gizi yang baik, ya, tidak kasih pola yang baik kepada ibu, ya bukan soal gizi saja. Perempuan hamil itu, ya, dia harus tidak boleh anemia. Betul tak Ibu tahu? Tidak boleh makan, kita cari semua ikan laut dalam, ya ikan karang itu protein tinggi, itu sangat bagus. Ini 1000 hari pertama kehidupan. Jadi pada saat adik-adik, ya yang menikah ketahui saya sudah hamil, ya langsung 6 kali kontak dengan tenaga kesehatan, 2 kali dengan dokter spesialis, ya supaya ketahuan risiko-risiko apa kalau yang. Jadi perempuan remaja, ibu hamil harus makan makanan bergizi cukup untuk dia dan bayi. Porsinya harus tambah. Bisa? Iya, jangan bapaknya yang makan lebih banyak, tete yang makan kasih habis kepala ikan, baru mama dengan nasi dan buah saja. Ya. Jadi mama ini, ya harus cukup kebutuhan gizinya. Kunjungi layanan kesehatan, periksa sebanyak berapa kali tadi saya bilang? 6. 4 dengan bidan, 2 dengan dokter spesialis. Kalau bidan dokter nanti periksa ketahuan
ya, itu anak bertumbuh tidak di dalam rahim, pertumbuhannya maksimal tidak. Ini anak buah, ikan, apalagi daging, ada semua. Tapi yang saya tanya, kira-kira di Mama Depu piring makan itu ada semua atau tidak? Lebih banyak apa? Lebih banyak sayur, Lebih banyak nasi dan ikan sayur. Jadi dulu kita dengar 4 sehat 5 sempurna, sekarang tidak. Yang kita harus ingat adalah gizi seimbang. Seimbang, tubuh kita tuh perlu bermacam-macam zat gizi, ya. Jadi kita tidak bisa makan nasi daging, sebentar lemak dan yang lain-lainnya atau penimbunan zat gizi yang tidak perlu semakin banyak, sedangkan zat gizi yang kita perlu tidak ada. Jadi sayuran, buah, daging, ikan, ya, kacang-kacangan itu kita harus makan secara bervariasi. Ya. Boleh kita bilang, ini saya punya makanan favorit. Iya favorit, tapi jangan 1 bulan, 1 minggu full mie. Ya, mie itu dicerna di lambung itu susah, dia gelatin, jadi lama dicerna. Kita kenyangnya jadi lama, ya. Dan itu membuat usus kita kerjanya lebih berat. Nah, kalau orang-orang yang mah itu tambah parah lagi, ususnya sudah luka, disuruh kerja lagi untuk mencerna lemak mie itu sangat susah. Simpson sama mamanya itu berdoa begini, Manoah sama istrinya. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum ini. Hakim-Hakim 2 pasal 13, malaikat bilang sama Dua begini. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Jadi waktu Manoah mau kasih, malaikat mau kasih tahu Simpson akan dikandung, ya, mama jangan makan minum anggur dan sesuatu yang haram. Kan panggil. Jadi Musa ini sudah dihanyutkan, tapi Miriam ikut. Ya, waktu Firaun punya istri dapat itu Musa, Miriam bilang begini, akan kucari inang pengasuh, ya, untuk menyusu anak ini dari perempuan Ibrani. Jadi Musa dibawa kembali, berarti Musa ini belum 2 tahun, ya, belum lepas susu. Waktu dia mama kasih dia mengalir di air. Secara rohani, ya, sudah saya firman tadi bilang kita harus bertanggung jawab supaya anak itu mencapai tujuan Tuhan, tujuan hidup dalam Tuhan. Apa yang dilakukan? Kasih tablet tambah darah selama hamil, ya. Nona-nona, ya, makan tablet tambah darah karena perempuan itu selalu ada pengeluaran tiap bulan, toh? Nah, itu dia harus makanan untuk ibu hamil yang kurang energi, ke lambung, obat malaria, ASI, ya. Lalu apa? Suplemen vitamin A, pemberian makanan tambahan, obat cacing. Anak-anak 6 bulan, 3 bulan sekali kasih obat. Stunting ini juga berpengaruh di masalah utama untuk perempuan. Contoh yang dari nona terganggu masa siklus haidnya dari awal temuan dininya itu, apakah itu tidak sesuai dengan tanggal atau masker? Iya, maksudnya apakah itu juga penjelasan tadi potensinya kan? Apakah itu sudah bisa dari gambaran kita menggambarkan seorang perempuan yang akan menuju kepada arah generasi stuntingnya gitu. Terus yang kedua, apakah 100% stunting itu kesalahannya ada di perempuan atau dimulai juga dari seorang laki-laki begitu. Maksudnya kita membaca bahwa laki-laki ini dia punya dampak juga, akan berdampak seperti gambaran seorang perempuan yang memberikan gambaran stunting itu, bagaimana ciri-cirinya termasuk di fase menopause. Tetapi karena kemurahan Tuhan dia dapat kira-kira di usia itu kita memberikan arahan, memberikan misalnya gambaran mengenai stunting ini dibandingkan dengan remaja usia dini itu bagaimana untuk dia membackup supaya generasinya tetap berkualitas dibandingkan dengan generasi yang di proses jangka panjang ini. Mungkin itu saja.
organ reproduksinya tuh berbeda dari laki-laki dan sedikit lebih kompleks, ya, sedikit lebih kompleks. Makanya harus konseling secara teratur kalau ada masalah dengan organ reproduksinya, ya. Karena ada banyak kasus-kasus yang dihadapi wanita dengan organ reproduksi. Misalnya saya tadi Angki bilang menstruasi yang tidak teratur seperti itu. Kalau menyangkut dengan stunting itu tidak ada hubungannya, cuman bisa berhubungan kalau dia tidak cukup mengkonsumsi makanan bergizi untuk mengimbangi menstruasinya yang tidak teratur itu, ya kan. Kalau dia tidak dapat asupan makanan yang cukup, dia harus makan tablet tambah darah, ya, dia harus rutin makan tablet tambah darah. Karena wanita yang anemia itu waktu melahirkan punya potensi pendarahan dan bisa mengakibatkan kematian, berbahaya untuk ibu, berbahaya untuk bayinya juga. Nah itu yang paling riskan sekali. Lalu yang kedua jadi tetap harus dikonsultasikan kalau dia punya masalah itu, dan makanan sumber gizi untuk FE dan tablet tambah darah harus diimbangi. Terus yang kedua kualitas bapak dan mama ini, ya, remaja, laki-laki juga harus mempersiapkan. Betul, karena itu benih itu kan spermanya kita, laki-laki. Ya, jadi memang tidak ada penelitian atau terkait langsung bilang anak laki-laki yang tidak sehat nanti anaknya stunting, bukan. Tapi kalau dia belum siap sebagai suami, justru perkembangan, karena setiap anak yang lahir itu butuh dua figur, ibu dan bapak, laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Jadi kalau dia tumbuh tidak dengan figur bapak, itu juga membuat tumbuh kembangnya tidak stabil, ya. Jadi kalau laki-laki jangan hanya modal tanam baru pergi, harus bertanggung jawab, ada di situ untuk tumbuh sampai tanaman itu tumbuh sama-sama, besar sama-sama, pelihara sama-sama. Figur itu penting karena Tuhan tidak taruh satu figur penuh pada perempuan, satu figur penuh pada laki-laki, tapi setengah ada di situ, setengah ada di sini. Anak yang tidak tumbuh dalam figur itu banyak mengalami benturan mental atau psikisnya. Ya. Jadi itu juga berdampak. Dan wanita yang membesarkan anak sendiri dari hamilnya itu juga potensi dia tidak dapat asupan makanan atau gizi yang baik untuk dia, pasti anaknya bisa stunting juga. Lalu tadi ibu 50 tahun yang hamil, ibu di umur begitu punya resiko. Jadi perempuan yang berisiko stunting tuh yang terlalu muda, terlalu banyak hamil, terlalu sering hamil, terlalu tua, ya, terlalu itu punya resiko anaknya stunting. Karena untuk ibu yang tua itu kandungan, kondisinya, terus kemampuan fisiknya dan yang lain-lainnya itu sudah tidak seperti yang muda, dan itu punya potensi melahirkan dengan masalah-masalah. Jadi harus konseling terus dengan petugas kesehatan, ya. Jadi anak yang lahir dari ibu yang tidak potensi stunting itu dari wanita dewasa, lalu dari pernikahan, lalu dari ibu yang bebas anemia, ibu yang bebas kurang energi kronis, lalu ibu yang mengatur jarak kehamilan, ya, begitu. Karena begini, waktu ibu itu hamil, makanan yang dia makan itu disiapkan untuk bayi tumbuh, bayi keluar, ibu makan makanan yang disiapkan itu keluar lewat ASI. Jadi ASI itu hanya untuk yang baru lahir ini. Tapi kalau dia sudah lahir, sebentar dia gendong, tiba-tiba sudah isi lagi di dalam, ini sudah perubahan struktur lagi dalam tubuh. Susu ASInya sudah tidak bisa untuk yang ini lagi, harus persiapkan untuk yang ini lagi. Jadi dia susu lagi sudah tidak cocok untuk yang ini, ya. Jadi ibu harus menjaga jarak kehamilan. 2 tahun setelah itu, 6 bulan lagi, 9 bulan baru ibu boleh hamil lagi. Ya.
saya dengan mama sama kakak, kita di sini sebagai kader di kampung, kita punya stunting juga. Tapi untuk permasalahannya untuk mempersiapkan dorang untuk masuk ke ini, membangun suatu keluarga. Di sini nih kadang istilahnya dong jodoh-jodohkan ini. Jadi maksudnya itu minta saran saya dari Bapak. Jadi kadang itu kita tidak tahu sampai tiba-tiba ada itu baru. Jadi kita bingung mempersiapkan dong punya kesehatan reproduksi itu dong punya maksudnya kan kalau dong punya lagi datang bulan haid begitu kan pasti dong kurang darah, pasti anemia. Jadi caranya bagaimana supaya kita bisa mempersiapkan orang supaya kedepannya dong bisa dipersiapkan. Tapi karena yang selama ini kita ketemu tuh sudah baru kita tahu, nanti bakal lain dulu baru tahu. Akhirnya terjadi ada stunting, ada yang sudah ada anak-anak tapi ya gizi juga kurang. Kalau kita mau kasih penyuluhan juga kadang ogah-ogahan begitu. Kalau kita bicara soal surga nanti tong ke surga, tapi di dunia tong kacau balau amburadul, kira-kira tong sampai ke surga tidak. Jadi kita sebagai pelayan-pelayan dalam gereja juga harus program-program pemerintah yang baik ini kita dorong supaya itu kita kerjakan sama-sama, ya. Seperti begini, pernikahan itu dilakukan sama laki-laki dan perempuan yang sudah cukup umur. Itu secara hukumnya sudah cukup umur. Tapi bagaimana dengan gereja bicara? Oke, berarti yang sudah cukup dewasa secara rohani juga, ya. Kalaupun budaya kita ini jodoh-jodoh saja atau bayar malu atau antar saja orang tua aja, itu kan itu sebenarnya bukan budaya, itu hanya kebiasaan yang dibiasakan dan diterima. Saya tanya, ada budaya begitu yang kemudian disahkan. Budaya Papua adalah kawin baku, siapa mau ambil saja bawa ke rumah, nanti orang tua lihat saja. Itu kan tidak, itu kebiasaan saja tuh, yang kemudian kita sudah biar. Iya, kita pembiaran. Padahal itu tidak namanya budaya. Saya kasih tahu, budaya itu ada nilai-nilai filosofis. Ya. Budaya itu ada nilai-nilai positifnya. Ya. Tapi kalau yang kita bilang, sudah bawa anak perempuan tuh tinggal dan dia laki di sana. Lah, itu bukan budaya, itu kebiasaan yang dibiasakan. Tidak ada nilai filosofisnya di situ, tidak ada nilai positifnya yang kita mau ambil di situ. Ya. Jadi kita harus juga merubah hal-hal yang begitu. Ya, untuk kebaikan kita, bukan untuk menentang budaya, untuk kebaikan kita. Ya. Kok kita punya anak gadis, jaga dia sampai dia orang datang masuk minta dia. Susah tuh. Susah, tapi dia mahal. Dia beda, dia berkualitas. Daripada yang tiba-tiba dia sejalan sama Absalom, dia sejalan dengan Yakobus bawa dia. Baru sebentar jadi ini siapa punya, Yakobus ke Absalom? Iya, selamanya kita akan lahirkan anak-anak yang berkualitas. Jadi ini orang harus bicarakan terbuka juga supaya orang punya pikiran ya. Kamu juga harus ini sudah. Siapa ada perempuan, saya jaga dia, kasih pengertian. Nanti laki-laki baik yang datang masuk hormati mama dan bapak dalam rumah ini, bertong kasih dia yang keluar. Ya. Bagaimana terus supaya kamu dikatakan? Ya. Ishak itu beda dari Ismail. Ismail itu selamanya lahir dari perhambaan. Jadi anak-anak hamba. Karena dia lahir dari dirahinya Abraham kepada Sarah, Hagar. Tapi kalau Sarah terhadap dirahi di situ tidak ada nafsu. Sarah su nenek, Abraham su tete, tapi Tuhan yang kasih. Itu berkat. Ya, jadi orang lebih mendapat anak berkat daripada anak perhambaan, anak hamba yang tidak punya nilai kualitas. Jangan, kau berdosa untuk anak-anak itu. Saya ini sudah layani banyak. Saya punya anak-anak banyak. Waktu saya layani orang, gue mau SMA itu baru mau ujian, datang bicara dengan orang tua, baru datang menangis dari saya, baru bicara, Bapak, ternyata saya panggil nenek selama, saya panggil mama selama ini saya pun nenek. Boleh saya panggil kakak itu sebenarnya saya pun mama. Baru dia terang mengaku saya pun hati sakit.
Bapak, saya ini bertonton, saya mau tanya sama Bapak yang mana sama Mama tidak pernah bilang. Ternyata sama Bapak tuh yang di sana itu gini-gini, baru dia terang mengaruh saya pati sakit. Anak-anak hidup di dunia itu bagaimana? Dengan ini bukan sekedar program pemerintah, tapi ini juga apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita bisa jadi orang tua, keluarga, anak-anak yang bergenerasi. Karena generasi kita inilah yang akan bawa Papua ini 20-30 tahun ke depan. Ya, Tuhan memberkati. Tidak ada pertanyaan lagi? Ya, kita kasih aplaus untuk itu. Saya di Dinas Kesehatan Provinsi. Saya dulu layani di Silom Sanggen juga. Saya pada sekolah minggu satu di belakang itu dia sudah jadi mama juga. Iya. Jadi selain di dinas, saya juga punya pelayanan anak muda, youth center gitu, juga di Sanggen, di mana-mana. Fokus memang untuk anak-anak. Ya, terima kasih. Walaupun tadi saya tunggu-tunggu saya pantas syukuran, tapi ya, saya pikir ini kesempatan untuk bersama dengan jemaat di sini. Kurang lebihnya Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Shalom. Dan kita mau melandasi itu dengan terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus mengingatkan anak-anak kita dengan firman Tuhan. Iya, untuk mengakhiri kegiatan kita di sore hari ini dan sekaligus doa penutup doa makan akan dibawakan oleh Ibu Majelis Penatua Pembina Papua. Kami menutup dalam doa. Saya juga berterima kasih bagi Bapak yang sudah datang membawa materi dan anak-anak sekalian yang sudah bersama kami di dalam jemaat ini. Saya sebagai majelis, saya berterima kasih. Walaupun kami jemaat di sini kita menghitung dengan jari, tapi Tuhan memberkati kita semua sehingga anak-anak boleh datang dan Bapak boleh bersama dengan kami untuk membawa materi. Materi ini sangat penting sekali bagi kita sekalian untuk menuntun kita dan membawa anak-anak kita ke depan di hari yang terbaik bagi kita sekalian. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadapan hadirat-Mu Bapa di surga, atas kasih dan kebesaran-Mu Engkau boleh bersama kami dalam hidup ini. Mulai dari matahari terbit hingga matahari terbenam, Tuhan selalu ada bagi kami untuk menuntun kami. Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan pelayanan kami di sini dengan anak-anak pemuda yang datang bersama kami di sini. Kami bersyukur dan berterima kasih dengan kebaikan anak-anak ini. Tuhan telah mengantarkan mereka sejauh dari kota untuk menempuh bersama dengan kami di sini. Apa yang mereka punya, mereka sudah memberikan kepada kami. Dan kami boleh bersama-sama di sini. Bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya daripada Engkau. Dan pembawa materi yang sudah bersama anak-anak ini, kami berterima kasih kepada Bapak terkasih yang sudah membawa kami dalam materi yang terbaik bagi kami. Sebagai manusia memang banyak hal yang kami buat, tapi kami mohon Tuhan datang bersama kami di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, untuk kami memilih yang terbaik, untuk menuntun kami, menuntun anak-anak kami, membawa kebaikan kami di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan anak-anak kami untuk perjalanan mereka, untuk membawa segala sesuatu yang terbaik. Jangan hanya di dalam jemaat, tetapi di jemaat-jemaat lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mereka boleh bersama kami di malam hari ini, sehingga besok nanti mereka akan pulang bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan boleh bersama-sama dengan jemaat di sini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukuran kami saat sore hari ini. Terima kasih Bapa, dan berkat yang mereka tersedia boleh kami ambil dan makan untuk
menuntun kehidupan kami dalam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.